Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa ini terjadi beberapa bulan yang lalu, di sebuah rumah makan, di mana kakek yang bertugas sebagai tukang parkir ini sedang enak-enaknya duduk menikmati asap rokok, sambil menunggu kendaraan yang datang keluar masuk rumah makan. Karena kakek ini bisa mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga dari hasil dan kebaikan para tamu rumah makan, yang memakai kendaraannya, ke rumah makan tempat si kakek bertugas sebagai tukang parkir. Bila rumah makan ini sepi, maka selain pendapatan rumah makan ini berkurang, sudah pasti imbasnya ke si kakek, berarti si kakek ini pun akan pulang dengan tangan hampa, karena tidak ada kendaraan yang datang, artinya tidak ada pemasukan. Tiba-tiba lamunan si kakek ini buyar dan kaget setengah mati, karena rokok yang dipegangnya ada yang mengambilnya. Ketika dilihat ternyata di hadapannya sudah berdiri 5 pemuda, yang kayaknya lagi mabuk. Dengan sopannya si kakek menegur, "Kenapa kamu ambil rokok saya? Kenapa Anda tidak sopan? Saya ini seumuran dengan kakekmu, sopan dong kepada yang lebih tua." Namun dengan sangarnya salah satu pemuda itu menjawab, "Mana jatah saya?" Si kakek bertanya, "Jatah apa?" Si pemuda balas jawab, "Jatah keamanan," katanya. Sambil bicara pemuda tersebut kakinya melayang menendang si kakek, dan dengan refleksnya dalam hati ketika melihat kaki melayang si kakek berdoa, "Ya Allah lindungi aku." Tanpa sadar tangan si kakek menangkis serangan itu, perasaan si kakek ketika menangkis pelan saja. Namun efeknya luar biasa. Si pemuda sampai terpental, hingga teman-teman si pemuda yang 4 orang ikut mengeroyok si kakek. Dengan mudahnya si kakek merubuhkan ke-4 orang tersebut. Kejadian terulang lagi beberapa minggu kemudian. Namun kejadian yang ini bukan dengan pemuda yang lagi mabuk, tapi dengan rekan kerjanya sesama petugas parkir. Karena ketika berjaga sebagai petugas parkir, lebih dari 2 orang, saat menjelang subuh si kakek lagi menyapu halaman rumah makan. Setelah semalaman bertugas parkir, setelah dianggap selesai membersihkan halaman rumah makan, si kakek bermaksud menyimpan sapu dan tempat sampah. Namun si kakek ini dipanggil sama temannya yang lebih muda. "Kek sini," kata temannya. "Ada apa?" jawab si kakek. Kata temannya, "Ini belum bersih." Sambil menunjuk ke bungkus rokok yang tergeletak di hadapan si kakek dan temannya ini. Yang membuat si kakek marah pada saat itu adalah selain karena semalaman belum tidur lalu bersih-bersih, tanpa dibantu temannya ini, menunjuknya bukan sama tangan, tapi dengan kakinya. Kata si kakek yang sopan dong, nunjuknya sambil mengibaskan tangannya ke kaki temannya. Namun di luar dugaan temannya menjerit kesakitan, dan langsung membalas dengan satu tonjokan. Dengan sigapnya si kakek menangkap tangan temannya yang dipakai untuk memukulnya. Dengan satu bantingan ala MMA si temannya ini badannya sudah berada di bawah tubuh si kakek, dengan posisi membelakangi pintu masuk rumah makan. Di dalam rumah makan kakaknya, teman si kakek ini, melihat adiknya lagi berkelahi, dengan posisi badan adiknya ada di bawah, ditindih sama si kakek. Spontanitas kakak teman si kakek ini berlari keluar langsung menendang si kakek, yang posisinya lagi membelakangi pintu rumah makan. Namun anehnya kata si kakek, tangannya yang tadinya lagi memegang leher lawannya itu, tiba-tiba terlepas satu, dan mengarah ke belakang, hingga kakak temannya itu kakinya tertangkap, dan langsung didorong ke belakang, hingga kakak temannya itu terdorong ke belakang, hampir saja kepalanya membentur tembok, kalau tidak ditangkap, oleh para pegawai rumah makan yang saat itu mulai berdatangan dari dalam. Cerita ini si kakek ceritakan kepada saya, setelah bertemu dengan saya 2 bulan setelah kejadian. Dan saya bertanya, kok bisa begitu ya? Dari cerita kakek tadi, banyak peristiwa-peristiwa aneh, dan si kakek bilang alhamdulillah karena ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kata si kakek, saya kan selalu membawa produk Bioscalar Energy dari rumah Bioscalar. Kata si kakek, bukankah manfaat dari produk Bioscalar Energy dari rumah Bioscalar, selain untuk terapi kesehatan, juga bisa untuk olahraga, seperti minta silat gaib. Yaitu bisa silat tanpa harus belajar. Untuk mengetahui bagaimana caranya bisa silat gaib, silahkan buka video YouTube-nya di Gelang Terapi Kesehatan, Bisa Silat Tanpa Belajar Silat tagar rumah Bioscalar. Semoga bermanfaat dan barokah. Jangan lupa like, subscribe, dan klik juga loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan informasi dari rumah Bioscalar. Bila dirasa informasi ini bermanfaat silakan share ke teman, saudara, tetangga, kerabat, dan saya doakan yang men-share video ini rumah tangganya sakinah, mawadah, warohmah, selalu diberi kemudahan dalam segala urusan yang baik, diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya dan diberi usia yang panjang, sambil tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.